Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan karena berkat-Nya, penyertaan-Nya, kasih-Nya yang luar biasa, senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini kita juga masih dapat dipertemukan untuk membangun ibadah keluarga kita. Meskipun kita masih harus beribadah di keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada saat ini merupakan persiapan hati kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana kita akan bersama melakukan satu kegiatan pesta syukur Hari Raya Persembahan yang pertama di tahun ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama membangun ibadah kita dengan kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10. Kidung Jemaat nomor 10 kita nyanyikan bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada hari ini, kami lakukan dengan menyebut nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada saat ini, mari terlebih dahulu kita mengakui segala kekurangan, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Karena di dalam kita menjalani kehidupan, khususnya di dalam kita membangun relasi dengan sesama kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, seringkali kita jatuh pada tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu, sebagai ungkapan penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita ungkapkan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 26. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Mampirlah dengar doaku. Yesus
diri untuk kita bersama akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kesempatan beribadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Setelah seharian penuh kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami bekerja. Pada saat ini kami boleh berkumpul dengan keluarga kami masing-masing untuk membangun peribadatan. Terima kasih atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Namun demikian ya Tuhan, kami juga mengakui akan segala kekurangan, kelemahan, dosa, kesalahan kami. Karena di dalam kami membangun relasi dengan sesama kami, seringkali kami jatuh pada tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Demikian juga di dalam kami menjalani kehidupan, sabda Tuhan, perintah Tuhan, belum kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Kami mohon pengampunan Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan membangun ibadah ini. Untuk selanjutnya ya Tuhan, perkenankan kami juga memohon kepadamu, karena sebentar lagi kami juga akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Oleh karena itu kami mohon pertolongan Tuhan, Roh-Mu yang kudus melingkupi kami semua, sehingga kami boleh memahami kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Tuhan berkati, biarlah apa yang terungkap hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungkan, pada saat ini kita akan perhatikan dari kitab Mazmur 99. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Sabda Tuhan demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan, Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 49 bait 1 dan 2. Firman Allah jayalah. Sampai ujung
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat nas kita pada saat ini demikian, ayat yang ketiga, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini masih mengisahkan atau menceritakan bagaimana Tuhan itu bertindak sebagai raja. Ketika kita mendengar istilah raja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya? Biasanya ketika kita mendengar istilah raja, maka yang ada dalam pikiran kita adalah seseorang yang mengenakan pakaian yang baik, yang bagus, yang megah begitu. Demikian juga ia duduk di atas tahta dan ia mengenakan sebuah mahkota. Biasanya pikiran kita jatuh pada hal-hal seperti itu. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, untuk secara langsung pada saat ini kita tidak dapat menyaksikan atau melihat sosok seorang raja. Mungkin kita hanya bisa melihatnya di televisi, berita-berita yang ada dari kerajaan-kerajaan yang lain di luar negeri, atau mungkin daerah-daerah istimewa, di situ juga masih ada raja-raja, atau kita hanya bisa melihat di film atau di sinetron. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika kita diajak berbicara tentang raja, kita tidak hanya membahas bagaimana pakaiannya, bagaimana mahkotanya, bagaimana tahtanya, tetapi harus lebih dari itu. Ketika kita membahas seorang raja, maka hal penting yang patut kita hayati adalah bagaimana kekuasaan sang raja itu, bagaimana kekuatan sang raja itu. Dan pada saat ini, melalui Mazmur 99, kita diajak untuk menghayati bagaimana kekuatan dan kekuasaan sang raja itu nyata di dalam kehidupan umatnya. Mari kita perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana gambaran pemazmur tentang kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang adalah Raja yang kudus itu. Dijelaskan dalam bacaan kita tadi, Tuhan itu raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu ini adalah satu keterangan yang luar biasa yang menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan sebagai raja itu memang luar biasa. Kekuatannya besar. Kekuatannya sangat luar biasa. Dikatakan bahwa ia tinggi mengatasi segala bangsa. Ini berarti bahwa raja-raja yang lain, raja-raja di dunia, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian juga bagaimana tindakan Tuhan itu juga boleh nyata di dalam kehidupan umatnya. Dikatakan dalam bacaan kita tadi bahwa ia mencintai hukum, menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan yang adalah Raja. Ini berarti bahwa karyanya dan juga kasihnya juga boleh dirasakan oleh seluruh umat manusia. Bagaimana kekuasaan Tuhan sebagai Raja itu juga boleh nyata di dalam kehidupan umat Tuhan.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah merasakan kekuasaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita? Mari kita melihat kembali kehidupan kita sebagai umat-Nya. Tentulah kita masih dapat merasakan bagaimana kekuasaan Tuhan itu juga boleh terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam setiap langkah kehidupan kita, kekuasaan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan keluarga kita, kekuasaan Tuhan dinyatakan. Di dalam pekerjaan yang kita tekuni, kekuasaan Tuhan juga dinyatakan. Sehingga kita dapat merasakan pemeliharaan Tuhan, kita dapat merasakan kemampuan yang datangnya dari Tuhan, kita juga dapat merasakan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang patut kita renungkan pada saat ini, dan pertanyaan bagi kita semua, bagaimana respon kita sebagai umat-Nya ketika kita sudah merasakan karya Tuhan yang adalah Raja itu nyata di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah memuliakan kekudusan Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan sejauh mana kita menerima Tuhan sebagai Raja yang berdaulat dan memerintah kita sebagai umat-Nya? Dalam arti, apakah kita juga sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita di dalam kehidupan kita berupaya untuk menjaga kekudusan kehidupan kita melalui tindakan dan juga perbuatan nyata yang sesuai dengan kehendak-Nya? Dan berikutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan penting pula yang ditujukan kepada kita. Apakah kita juga sudah bersyukur kepada Tuhan atas segala karya dan pemeliharaan Tuhan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan yang adalah Raja itu? Seperti dalam bacaan kita hari ini, nats yang kita renungkan hari ini, biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Biarlah mereka menyanyikan syukur. Rasa syukur diharapkan muncul di dalam kehidupan setiap umat-Nya. Rasa syukur sebagai respon bahwa kita sebagai umat-Nya ini sudah merasakan berkat Tuhan, sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, sudah merasakan kekuasaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Rasa syukur inilah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang mendasari kita untuk juga mengungkapkan rasa syukur kita melalui hari raya persembahan, pesta syukur, unduh-unduh yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama. Meskipun di dalam kehidupan kita masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, tetapi itu bukan menjadi penghambat bagi kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita, pesta syukur kita pada Tuhan yang sudah menunjukkan kekuasaan-Nya dan juga kasih-Nya bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga akan respon sabda Tuhan itu dengan kita akan memberikan persembahan. Sebagai bentuk atau respon kita, sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala berkat kasih Tuhan. Sang Raja yang sudah memberikan berkatnya, kasihnya, perlindungannya, kekuatannya bagi kita semuanya. Rasa syukur ini adalah sebagai satu bentuk ucapan syukur. Dan juga perlu didasari dengan keikhlasan dan ketulusan hati kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 298. Kidung Jemaat 298 bait 1, 2, dan 5. Selama bumi didiami. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama menghadap Tuhan kembali di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan saat ini, di mana Tuhan yang adalah Sang Raja sudah menunjukkan kekuasaan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong kami, memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami, di dalam kami menjalani kehidupan sehari-hari. Tuhan yang adalah Raja sudah memberikan pemeliharaan bagi kami. Terlebih di dalam kami menghadapi masa-masa sulit, Tuhan senantiasa menunjukkan dan mewujudkan kasih dan berkat yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu ini mampu untuk merespon kebaikan Tuhan, mampu merespon kasih Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Melalui ungkapan syukur kami, yang nanti juga akan kami wujud nyatakan melalui rasa syukur, persembahan khusus, hari raya persembahan yang pertama di tahun ini. Oleh karena itu, ya Tuhan, mampukan kami untuk mengungkapkan rasa syukur ini. Bapa di dalam surga, segala persiapan yang dilakukan Tuhan juga memberkati, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa
untuk seluruh warga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati untuk setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang ditekuni. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat bagi mereka. Kami percaya Tuhan yang adalah Raja, mampu berkuasa untuk memberikan berkat bagi seluruh umat kepunyaan-Mu. Demikian juga warga jemaat yang ada di Rejo Agung, dimanapun mereka berada. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami di jemaat Rejo Agung ini. Tuhan menolong dan memberkati kegiatan melalui pelayanan peribadatan kami yang masih kami lakukan dengan cara perekaman ini. Tuhan memberikan berkat kelancaran, baik dalam proses perekaman maupun dalam proses penayangan. Kami mohon berkat dan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat melakukannya dengan baik dan lancar. Apa yang kami lakukan dan apa yang ditayangkan juga boleh menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah. Bapa yang Maha Kasih, demikian juga persoalan-persoalan yang seringkali muncul dalam pelayanan ini, Tuhan mampukan kami untuk dapat mengatasinya. Karena dengan begitu kami semakin dimampukan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Bapa yang Maha Kasih, sebagai ungkapan syukur kami pada saat ini, kami juga mengumpulkan persembahan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga itu berkenan bagi Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan berguna untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan, lingkup kelompok maupun juga jemaat Rejo Agung. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini, di tengah upaya kami dan di tengah upaya bangsa ini serta bangsa-bangsa di dunia untuk mendapatkan vaksin untuk mengatasi pandemi COVID-19, kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kekuatan dari Tuhan, supaya para ahli boleh melakukan tugasnya dengan baik, boleh menemukan obat yang baik, supaya semua orang yang terpapar COVID-19 boleh disembuhkan. Demikian juga seluruh masyarakat, orang-orang yang ada di seluruh dunia ini boleh kebal terhadap virus yang mematikan itu. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dan juga melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami yang lain. Kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung Jemaat 410 bait yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenang
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dan arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus, sumber segala kekuatan, kemampuan, dan semangat, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikian untuk ibadah kita pada saat ini. Biarlah menjadikan berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.